Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Masya Allah, tanpa terasa kita sudah 20 hari menunaikan ibadah siam Ramadan. Sekarang hari ke-20 dan tinggal ada beberapa titian hari ke depan tersisa Ramadan untuk kita. Semoga bisa maksimal kita beribadah di dalamnya. Dan tentunya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh ibadah, salat, rukuk, sujud, puasa kita dan tentunya juga doa-doa kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan dengan pengabulan terbaik insyaallah. Edisi kali ini kita akan membahas spesifik terkait dengan situasi-situasi yang dialami ketika menunaikan siam, khususnya di bulan Ramadan seperti saat ini. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari saudara-saudari kita tentang kondisi sementara mukmin atau insan beriman yang dengan kondisi itu tidak memungkinkan menunaikan ibadah siam, baik itu yang mengkhususkan kondisinya kepada para akhwat muslimat seperti haid dan semisalnya, atau nifas dan sejenisnya, atau juga yang sakit dengan uzur sakitnya tidak mungkin menunaikan ibadah siam, atau juga dalam perjalanan yang merubah zona waktu tertentu sehingga menunaikan ibadah siam terasa sulit ya untuk dilaksanakan. Ada hadis spesifik yang kita bisa dapati di sini, beberapa bagian yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita, masih dalam pembahasan Kitabus Shaum. Ya, tema yang ke-30 dari 97 tema dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan di sini kita akan masuk melompat sejenak dari pembahasan lalu ke bab yang ke-41. Ya, bab ke-41. Langsung saja kita coba bacakan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidhi tatruku shauma was-salata. Insyaallah, babul haidhi, bab yang membahas tentang perempuan yang tengah haid. Ini penting sekali saya uraikan untuk pengetahuan ya dari segi bahasa, sekedar kita berbagi. Bila ada kata yang dikhususkan pada satu kejadian yang dialami hanya sekelompok orang saja, ya, misal hanya perempuan yang mengalami, laki-laki tidak, atau sebaliknya, maka katanya itu akan diberikan sebuah diksi yang khusus, istilah yang khusus, yang terbebas dari sifat-sifat ya, yang memang kata ini hanya khusus untuk golongan itu saja. Jadi dia nggak disifati mu'annats, nggak disifati turunan lain, hanya kata dasarnya saja, ya, yang asalnya saja. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab asal itu dari mudzakkar. Ya, karena itu saya pernah katakan bahwa mudzakkar itu sesuatu kata yang fungsinya luas, objektif, gitu kan? Dia tidak kata asal yang tidak bercabang, tidak berkembang. Kalau dia bercabang, dia berkembang, berpotensi kemudian berubah menjadi banyak, ya, atau darinya ada turunan-turunan, maka menjadi mu'annats. Ya, karena itu perempuan kenapa kemudian dimasukkan dalam kategori mu'annats? Karena perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan itu masuk dalam kategori berkembang. Ya, sedangkan laki-laki kenapa mudzakkar? Ya, karena dia tidak melahirkan, ya, tidak mengandung, tidak ada berkembang dari pribadinya, dari tubuhnya. Karena itu masuk kategori apa? Mudzakkar. Namun demikian jangan diartikan kalau mudzakkar laki-laki, perempuan mu'annats, tidak. Ini laki-laki dan perempuan masuk dalam ranah tadi, ya, dalam terminologi umumnya. Sehingga yang terkait dengan kata ganti mengacu kepada Allah pun itu menggunakan mudzakkar, huwa. Ya, huwallahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wallahu la ilaha illa huwa. Qul huwallahu ahad. Kenapa menggunakan huwa? Ingin memberikan kesan bahwa Allah tidak berkembang, Allah tidak berketurunan, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi kalau ada yang bertanya kenapa Allah menggunakan mudzakkar, kembalikan ke fungsi asal. Mudzakkar bukan laki-laki, ya, mudzakkar bukan menunjuk pada jenis tertentu, gender tertentu, tapi lebih menunjuk kepada asal sesuatu yang tidak berkembang, yang tidak berketurunan, dan seterusnya. Nah, kalau ditemukan kasus khusus ya, seperti misalnya perempuan itu ada siklus haid yang tidak dimiliki laki-laki. Ya, seringkali diistilahkan dengan bahasa lembut, saya datang bulan. Ya, laki-laki tidak, dan tidak usah mencari yang lain. Kalau perempuan datang bulan, maka laki-laki datang matahari misalnya, nggak usah juga begitu, ya. Jadi ini istilah terminologi khusus untuk perempuan saja. Karena ini dikhususkan untuk perempuan, maka katanya pun spesifik diberikan dan tidak perlu diberikan mu'annats lagi. Ya, maka di sini langsung menggunakan kata haid. Ya, hadha yahudu, ya, kemudian sifatnya haid, orangnya disebut dengan haid.
Jadi perempuan haid, hiya imra'atun haid, nggak perlu kita tambahkan tak lagi menjadi haidah misalnya kan. Ya, karena nggak ada haid untuk mudzakkar dalam konteks untuk laki-laki, tidak. Tapi haid di sini adalah kata spesifik yang diberikan kepada satu keadaan yang dialami satu peristiwa oleh perempuan saja. Seperti hamil misalnya kan, perempuan ini sedang hamil, nggak usah disebut hamilah, ya. Jadi hamil dalam konteks dia mengandung, dalam arti mengandung yang fisikal, kecuali kalau dia sifatnya majas atau kiasan, ya. Misalnya dia sedang membawa sesuatu di luar konteks kandungan, ya. Misalnya, maaf, di bahasa Arab itu kalau ada seseorang misalnya sedang provokasi itu kayak manas-manasin kan. Nah, di Arab itu ada peribahasanya sampai nanti masuk ke dalam redaksi Al-Quran. Dari redaksi Quran ini jadi kemudian istilah di masyarakat, ya, hammalah. Jadi ada hamilatun, asalnya hamilatul hatab, kalau terus-terusan disebut hammalah, yang terus-terusan, hammalatul hatab. Ya, seperti istrinya Abu Lahab ketika turun surah Al-Lahab, ya, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatul khatab, ya, wa imra'atuhu hammalatul khatab. Hammalah itu yang membawa, ya. Asalnya apa? Kenapa menggunakan ta? Karena di sini bisa hammal untuk laki-laki, hammalah untuk perempuan. Ya, dalam konteks apa? Bukan mengandung, bukan berkembang, tapi dalam konteks membawa sesuatu untuk diprovokasi, ya, atau membawa benda boleh, ya. Huwa hammalul kitab, dia sedang membawa buku misalnya kan. Kalau perempuan hammalatul kitab, ya, dia sedang membawa buku, ya, atau hamilatul kitab, membawa buku. Tapi dalam konteks mengandung cukup hamil, ya, mengandung dalam konteks anak. Nah, ini jadi saya terangkan di sini kenapa kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa bukan haidah? Ya, maka kita jawab karena diksinya khusus menunjukkan hal yang dialami perempuan dan tidak laki-laki. Jelas, ya? Babul haid. Bab ini, ya, dalam kitab Siyam akan membahas tentang pertama, ya, perempuan yang tengah tiba masa haidnya, tatrukus shauma was shalah, yang akan meninggalkan, ya, karena rukhsahnya keadaan haid ini, maka dia akan meninggalkan kewajiban puasa dan sholatnya. Dari judul ini Imam Al-Bukhari itu, beliau tuh faqih, ya, Masya Allah gitu, ya, faqih fil lughah wa faqih fil ahkam. Jadi mengerti dalam bahasa, bagaimana menempatkan termasuk dalam hukum. Ya, jadi dari segi babnya saja, karena ini beliau konsekuensi dari penamaannya sendiri yang beliau katakan al-jami', ya kan, sahih al-musnad. Ya, jadi begitu beliau mengatakan ini, ya, al-jami' al-musnad. Jadi begitu menuliskan kata musnad, ya, musnad di sini, al-jami, bab yang sifatnya luas, komprehensif, al-musnad yang tersambung, kemudian runtutan riwayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian as-sahih diteliti validitasnya, semua dipastikan sahih, al-mukhtasar, ringkas, ya, yang tidak bertele-tele. Jadi karena beliau ingin memberikan konsistensi dalam penyantuman di judul depannya bahwa ini adalah singkat, tidak terlampau luas, sehingga mudah untuk kita pahami, gampang untuk kita teliti dan kita amalkan, maka dari itu beliau memilih kalimat-kalimat yang mengandung makna syarah atau penjelasan, ya, termasuk di dalam bab juga. Jadi ketika beliau mengatakan di sini babul haidhi, bab ini menerangkan tentang perempuan yang tengah haid, tatrukus shauma was salata, dengan yang dengan haidnya itu dia meninggalkan, ya, kewajiban puasa dan sholatnya, kewajiban puasa dan sholatnya selama masa haid itu. Jadi ini memberikan kesan kepada kita, satu kesan fikih, ya, kesan fikih yang dimaksudkan adalah perempuan yang tengah haid. Di sini ada keterangan-keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersambung kepada keterangan Rasulullah bahwa yang haid itu maka dia tidak menunaikan kewajiban puasanya Ramadan dalam konteks ibadah Ramadan, ya, pun demikian dalam puasa sunnahnya, gitu. Maka dia tidak perlu berpuasa karena haidnya, ya, dalam keadaan dia belum suci, pun demikian dalam keadaan dia sholat pun dia tidak menunaikan sholatnya. Jadi ini fix, ya, kondisi ini yang disampaikan, karena nanti kita lihat ada perdebatan seputar nanti bab di qadha, nanti kita akan bacakan, ya, kita akan bacakan. Jadi termasuk kalau ada yang bertanya atau ada yang memberikan wacana bahwa perempuan yang puasa itu cukup dia tidak menunaikan sholat tapi masih boleh puasa, ini keterangannya akan digugurkan oleh hadis Nabi berikut, ya. Maka dibuka dulu pembukanya oleh Imam Al-Bukhari dengan menerangkan bahwa secara singkat, saya percepat, babul haid, bab menerangkan perempuan yang tengah haid, tatrukus shauma, maka ia, ya, meninggalkan puasanya, tidak berpuasa, wassalata, dan tidak juga menunaikan sholat, rukhsah, ya, karena rukhsahnya, Sebelum masuk kepada hadis dan keterangan para ulamanya, saya ingin berikan gambaran begini. Ada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang Allah berikan rukhsah, baik kepada laki-laki pun juga banyak ditemukan di perempuan, yang dengan rukhsah ini, teman-teman sekalian, ini akan menjadi hikmah dan hadirnya rahmat Allah yang dirasakan, ya, sangat luas sekali.
Ya, saya beri contoh dalam kasusnya haid ini misalnya. Kenapa perempuan di sini ada tidak salat, tidak puasa gitu kan? Dalam konteks dia tidak stabil. Ya, dalam keadaan dia belum suci ya, dan dalam siklus haid ini kan mohon izin gitu ya, keadaan emosinya dan sebagainya kan tidak stabil sehingga menjadikan keadaan dirinya tidak sepenuhnya bisa fokus untuk menunaikan ibadah, apalagi dalam konteks belum suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian ada satu anugerah yang sangat luar biasa. Nanti kalau kita baca di hadis lain di Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyampaikan kalimat yang sangat dalam sekali ya. Ketika ada misalnya perempuan bertanya, aduh gimana nih saya nggak sholat, berarti pahala saya kurang gitu kan. Berarti pahala saya hilang untuk saat itu. Berarti saya nggak punya kesempatan yang lain-lain kan. Nah, yang sifatnya biasa saya kerjakan saat suci misalkan. Maka nanti ada hadis yang sangat indah sekali. Ya ini nggak masuk di bab ini, bab yang lain. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahiha. Nabi SAW menyampaikan hadisnya sahih. Idza maridal abdu, jika seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau dia uzur yang semisalnya seperti orang sakit, ya, aw safar, misal seperti orang yang perjalanan atau dikiaskan kepadanya, ya, dalam kondisi artinya dia nggak bisa menunaikan amalan rutinnya. Ya, nggak bisa menunaikan amalan rutinnya kan, karena bukan karena sakitnya ya, illat penyebab utama itu bukan karena sakitnya, karena ketidakmampuan dia mengerjakan amalan rutinnya. Makanya ada yang dikiaskan seperti orang sakit ya. Contohnya apa ya, tadi misalnya seperti orang yang tengah dalam keadaan haid, perempuan kan, dia nggak bisa menunaikan ibadah rutinnya, sholatnya misalnya, fardunya atau bahkan puasanya, karena dikiaskan seperti orang sakit, ada ketidakmampuan yang sifatnya majazi yang dengan itu tidak menunaikan ibadah rutinnya. Maka kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Ya, kalau dia saat sehatnya, saat dalam keadaan mukimnya. Kalau yang safar tadi dalam keadaan mukim sebelum dia safar. Misalnya ada kondisi harus terbang, misalkan dinas ke Amerika atau ke Eropa kah, misalkan, atau bahkan ke Timur Tengah kan. Kan nggak setiap waktu dinas. Ada posisi dia mukim di Indonesia. Ada posisi dia sehat sebelum datang masa sakitnya. Ada posisi perempuan itu suci sebelum datang masa haidnya. Kalau dia terbiasa menunaikan amalan-amalan rutin yang baik, sholatnya baik, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, dia baca Quran, rajin dan sebagainya, itu ketika dia tak mampu menunaikan amalan rutin ini karena kondisi tadi, maka dia tetap diberikan pahala yang sempurna. Ya, muqiman sahih, maka tetap ditetapkan seperti halnya dia mukim dan sehat. Jadi artinya apa? Pahala-pahala yang dia dapatkan selama rutinitas dia kerjakan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang terbiasa. Ya, karena itu saya sering katakan kalau yang terbiasa safar, dinas dan sebagainya, ayo maksimalkan amalan-amalan saleh ya dengan lebih lagi, dengan kuantitas yang bagus, rajin sholat sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Sehingga ketika Anda harus qashar misalnya, tetap dituliskan pahala sunnahnya. Apalagi di kalangan akhwat yang dalam masa sucinya rajin baca Al-Quran, rajin sholat sunnah, kan? Rajin bersedekah, ya. Nanti saat masa haidnya yang tidak bisa dia kerjakan dalam keadaan haid itu, ya seperti tadi, misalnya dalam konteks dia mohon maaf sholat, kan nggak bisa dia kerjakan, baca Quran dalam sebagian mazhab mayoritas mengatakan juga tidak, ya dia lakukan. Maka dalam konteks ini dia tetap mendapatkan pahalanya, walaupun dia nggak kerjakan. Ya, yang lainnya dia bisa kerjakan, nanti kita akan bahas beberapa bagian dia bisa kerjakan. Tapi ketika dia nggak mampu menunaikan sholat dalam keadaan belum suci itu, dia tetap mendapatkan pahala dari kebiasaan rutinnya. Maka dari itu saya katakan, seringkali saya tegaskan bahwa rugi seorang perempuan ya yang masih dalam masa-masa dia produktifnya, artinya dia masih haid gitu kan, masih suci, haid lagi, suci lagi gitu kan. Kalau dia nggak maksimalkan masa sucinya untuk beramal saleh, dia tingkatkan rugi. Karena kalau tiba masa monofosnya itu sama aja dengan laki-laki nanti, karena nggak ada lagi masa haid di situ, terus saja berjalan. Ya, maka dimanfaatkan ini, Allah sangat menyayangi di antara hamba-hambanya dengan memberikan kehususan-kehususan tertentu. Ya, laki-laki punya kehususan, perempuan pun saking rahmannya Allah, udah dalam keadaan kamu masih haid, ya emosinya kadang-kadang nggak stabil, banyak lelahnya dan sebagainya, nggak usah ibadah dulu, istirahat dulu, nanti ini yang bisa kamu kerjakan. Rahman Allah, tapi saat yang bersamaan pahala tetap mengalir. Jelas kan? Ya, walaupun terasa, oh ini saya kurang gitu kan, nanti akan ada redaksi hadisnya. Ya, bagi perempuan akan terasa seperti kurang menunaikan bagian dari agamanya gitu kan, kita lihat. Tapi nanti ada kelengkapan lain yang Allah berikan sebagai anugerah. Ya. Bismillah. Wa qala Abu Zinad, sebelum kita bahas kepada hadisnya, kita lihat seperti saya terangkan di pertemuan yang lalu, senantiasa dihadirkan komentar ulama kalau dibutuhkan di sini. Wa qala Abu Zinad, dan Abu Zinad menyampaikan, Allah yarham alaihi, semoga Allah rahmati beliau, inna sunana wa wujuhal haqqi, ya sungguh beberapa ragam sunnah itu, beberapa ragam sunnah dalam syariat, ya bisa nanti sunnah itu punya arti dua. Sunnah itu bisa jadi jalan hidup,
Ya, nikahu sunnati, nikah itu jalan hidupku kata Nabi. Karena ada orang mengatakan sahabat Nabi yang saking pengen semangat beragamanya, pengen diisi hidup sisa hidupnya untuk ibadah kepada Allah dalam konteks ritual kan. Jadi dia menetapkan kepada dirinya, saya nggak pengen menikah supaya saya fokus saja di ibadah-ibadah itu. Maka Nabi katakan, ya nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu jalan hidupku. Ya, jadi jangan jadikan engkau itu ingin ibadah tapi juga tidak menyukai atau menafikan ya jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang kemudian disunahkan dalam Al-Qur'an menjadi sesuatu yang bernilai ibadah dan banyak nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak senang dengan sunnahku falaysa minni, dia bukan golonganku yang enggak ikut kemudian jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermasalah. Jadi ada yang dimaksud dengan sunnah itu jalan hidup dalam konteks yang umum. Ya huwa taba sunnatah, ya orang ini mengikuti jalan hidupnya dia, gitu kan. Ittaba'a at-tilmidh sunnata syaikhihi, ya guru itu mengikuti jalan, murid itu mengikuti jalan hidup gurunya. Nah, itu pengertian pertama sunnah. Yang kedua bisa diartikan adalah dalam konteks fikih. Ya, dalam konteks fikih dalam arti sesuatu yang dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila pun tak mampu mengerjakan karena uzur tertentu maka tidak mengandung hukum dosa di dalamnya. Ya, kita dapati ada yang sifatnya sholat sunnah, misalnya qabliyah zuhur, tadi barusan ba'diyah zuhur, dan ada puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid dan sebagainya, ya, itu mengandung hukum fikih. Nah, di sini yang dimaksudkan kaitan-kaitan dengan konteks syariat, artinya masuk bab fikih yang mengandung konsekuensi hukum dan pahala ataupun dosa bila memang sengaja menafikannya. Innas sunana, sungguh di antara ragam sunnah itu, ya kan? Wa wujuhal haqqi, dan ragam-ragam kebenaran dalam syariat itu artinya dari dalil, dari fleksibilitas, kemudian perintah, larangan, kan ada yang sifatnya ragam. Ya, seperti saya beri contoh, bismillah itu kan bisa dibaca 4, ada ragam 4 bacaan. Bismillah dalam Al-Fatihah bisa dijaharkan, disirkan, nggak dibaca sama sekali. Rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Ya, kemudian takbir ada yang begini, ya kan, sejajar dengan bahu yang pernah saya sampaikan, ada yang sejajar dengan daun telinga di sini. Ya, ada yang kemudian mau sujud pakai telapak tangan dulu, ada yang pakai lutut dulu, gitu kan. Nah, itu ada ragam di sini, ada ragam. Ada kunut kan, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang nazilah, gitu kan. Nah, la ta'ti katsiran ala khilaf ra'yi, itu biasanya menghadirkan ragam pendapat yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Nah, itu biasa. Dan perbedaan ini ingat dasarnya adalah fleksibilitas, ya, kemudahan bagi hamba untuk menunaikannya. Jadi ada dua sebab. Satu, bisa jadi sebabnya karena faktor kemudahan bagi hamba untuk menunaikan, karena tidak semua hamba bisa menunaikan dengan cara yang sama. Nanti di fikih ikhtilaf kita belajar, dulu kita sampaikan di Ar-Rahman di Bandung, ya, dalam masa-masa normal. Mudah-mudahan Allah berikan kesenjangan kepada kita, senjang waktu maksudnya, ya, bukan kesenjangan ya, ini interaksi, waktu kepada kita ke lapangan, yang kita bisa kembali memulai kajian dengan baik, ya, dalam situasi yang normal untuk kita insya Allah. Nah, jadi ada yang sifatnya nanti khilaf itu teman-teman sekalian, ada yang sifatnya kemudahan karena tidak semua hamba bisa menunaikan dengan cara yang sama. Ada yang bacaan, ada yang gerakan. Seperti bacaan Al-Quran sendiri kan ragamnya ada 7 qiraat, kemudian yang qiraat itu dibagi lagi nanti 7 itu mutawatir, sepakat dibaca Al-Quran, dibaca dalam salat. Ada yang masyhur, tambahannya 3, kemudian ada yang syadz, ya, yang tidak dibacakan dalam Quran apalagi dalam salat, gitu kan, tapi dia boleh jadikan bagian dari penafsiran. Nah, jadi ini kita lihat saja nanti ragamnya, bisa ada yang imalah pakai e, ya, kita wadduha yang riwayat Asim, ya, kemudian hafaz dari Asim, kemudian ada yang pakai e imalah wadduha, ya, seperti Waras misalnya dari Nafi, atau Khalad dan Khalaf dari Hamzah, ya, itu ragam, ya, karena ternyata diduga ditelusuri nggak semua orang-orang Arab bisa melafadzkan dengan cara yang sama, atau terkait dengan kejadian tertentu, ya, kejadian yang melahirkan hikmah, seperti kasusnya Bismillahirrahmanirrahim, yang mulanya dari Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidakkah Allah menurunkan satu ayat untuk membatasi, ya, antara surah itu sehingga orang kemudian hari tidak mengesan atau tidak terkesan baginya, ya, membaca ayat ini bersambung satu dengan yang lainnya dan dia nggak bisa bedakan. Ya, kalau sahabat Nabi tahu ini turun surat ini surat ini, tapi kalau nggak ada batas, khawatirnya nanti, ya, nggak paham umat kemudian seperti kita saat ini. Tahu-tahu kul huwallah nyambung kul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Karena itu di sini, maka setelah pertanyaan itu tiba, turunlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap surah itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ya, kecuali surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah. Karena itu terkait dengan peperangan, ya kan? Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim mengandung nilai kasih, nilai sayang. Dalam peperangan nggak ada kasih, nggak ada sayang. Saya sering katakan, nggak ada orang nembak pakai sayang. Izin nembak, dor, ya, sakit nggak? Maaf ya sayang, nggak ada. Nembak ya nembak, gitu kan? Bom yang ngebom. Nah, jadi itu kondisinya. Tapi demikian tetap jumlah Bismillahirrahmanirrahim 114 dalam Al-Quran. Ya, yang di situ nanti akan ditemukan di Quran surah An-Naml, surah ke-27 ayat 30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Al-Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah ada Bismillahirrahmanirrahim, Ali Imran masuk ke Ali Imran ada Bismillahirrahmanirrahim, demikian seterusnya sampai ke An-Nas, kecuali di At-Taubah nanti para ulama mengatakan yang di situ tergantikan di An-Naml ayat ke-30. Ya, namun demikian ketika kasus Al-Fatihah dibacakan dalam salat ataupun yang lainnya, Nabi membacakan dengan 4 cara. Ya, sebelum peristiwa kejadian tadi Nabi bacakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu terjadi, Nabi bacakan kadang dengan jahar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin, atau kadang Nabi sirkan kemudian ya, lalu setelah itu langsung Alhamdulillahirabbilalamin, atau dibacakan kata Abu Hurairah, dibacakan pertama, rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim jahar, selanjutnya beliau nggak bacakan kembali. Jadi di sini ada kasus terkait dengan turunnya akan hikmah sesuatu. Ya, itu pilihan kepada kita. Ya, pilihan. Nah, di sini dikatakan, penting saya katakan, la ta'ti katsiran ya ala khilaf ra'i. Maka di sini boleh jadi ada beberapa ragam pandangan untuk kemudahan kita memilih. Dalam konteks ini nggak boleh saling menyalahkan. Nah, jadi kalau kita temukan misalnya ini ragam si A begini, si B begini, nggak boleh kita katakan si fulan salah, si ini begini, ya. Harus kita di sini bijak dan memahami. Kalau orang paham pasti mengerti, oh dia pakai itu dalilnya ini. Ya, termasuk misalnya yang kunut, oh dia kunut dalilnya ini, oh dia nggak kunut dalilnya ini. Mengerti. Kalau itu bisa kita terapkan, itu indah insya Allah. Nggak akan kita temukan perselisihan, perdebatan, misalnya merasa benar sendiri atau pengantar kepada bab-bab yang ekstrim dan sebagainya, itu nggak akan kita temukan. Ya, dan paham. Makanya fikih ikhtilaf itu penting. Yang repot itu adalah merasa misalnya yang dia kerjakan benar, yang lain salah semua. Itu repot. Ya, itu repot. Sepanjang memang ada di sini fleksibilitas dalam dalil syariat. Kalau yang jelas salah dari bab usul ya jelas salah, nggak bisa kita tepikan. Ya, bagaimana pandangan kamu terhadap keesaan Allah? Terdapat perbedaan pendapat, nggak ada beda pendapat di situ, John. Ya, semua sama. Ya, kalau mengatakan beda pendapat di situ yang error. Ya, jadi kita kembali ke sini. Nah, termasuk di sini kenapa disampaikan demikian oleh Abu Zinad rahimahullah? Karena nanti fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha, ya min dzalika annal haidha taqdi as-siyam wa la taqdi as-shalah wa la taqdi as-shalah. Jadi di sini terdapat ragam di antara pendapat itu, teman-teman sekalian. Ada sebetulnya yang sudah pasti, yang mayoritas yang memahami. Apa itu? Ya, fama yajidul muslimuna buddan, apa yang dipahami jelas sekali, yang tipis ya, kemungkinan perbedaan pendapat di dalamnya, walaupun muncul begini tapi dalilnya itu ada yang lemah gitu. Nah, ini arahan kepada kita muqaranatul madzahib, perbandingan mazhab. Jadi kalau kita ngaji fikih itu nanti ada fikih muqarin, kemudian tarjih. Ya, kalau di Muhammadiyah itu ada majlis tarjih, kalau di NU ada bahsul masail ya. Jadi nanti biasanya yang bagus tuh di antara ulama itu yang menampilkan Syekh Ali As-Sabuni yang kemarin meninggal, Allah yarham alaih, yaitu punya kitab Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Ya, Rawa'i'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, sering disingkat dengan tafsir ayat ahkam. Itu tampilan beliau itu kalau ada ayat-ayat hukum, setelah itu mufradat dulu apa maknanya, setelah itu makna ijmali, makna umumnya apa, setelah itu pendapat dari mazhab para ulama. Ya, nanti misalnya mazhab Abu Hanifah menyikapi ini apa, berdasar dalil dari Nabi yang ditemukan oleh mazhab Abu Hanifah, dalilnya apa. Kemudian dari mazhab Maliki apa, mazhab Syafi'i apa, Hambali apa. Ini mazhab itu bukan kelompok ya, tapi pemahaman terhadap dalil Nabi, hadis dari Nabi, menyimpulkan ada perbedaan di sini, ada klasifikasi kemudahan, yang dipilih apa, dalilnya apa. Nanti setelah itu dibandingkan, ya namanya muqarin, fiqhul muqarin, dibandingkan. Nah, dari kekuatan dalilnya ditimbang, nanti ditemukan yang paling kuat, tarjih namanya. Ya, wal qaul rajih, kita apapun pendapat yang paling kuat ini. Tapi juga misalnya kita dalam konteks yang kalau dalil yang lain kuat tidak menafikan, tapi kalau dalil yang lain sangat lemah sekali, itu ditepikan, yang ini yang diambil. Nah, dalam kasus ini ada beberapa pandangan dari segelintir kecil gitu kan, yang itu sebetulnya tidak kuat dalilnya, bahwa perempuan yang haid itu tidak perlu mengqadha di sini puasanya ya, karena qadha salat pun tidak dilakukan. Ya, qadha salat tidak dilakukan dalam konteks lain. Padahal di sini Al-Imam Al-Bukhari tidak demikian. Ini cenderung nanti ke mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan di situ juga ada kekuatan-kekuatan ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan adalah ya, fama yajidul muslimuna buddan, maka apapun yang didapatkan oleh orang-orang Islam itu buddan yang sudah jelas menitibaiha, untuk diikuti ya, maka tidak perlu lagi menyoal pendapat ini pendapat itu, karena ini jelas persoalannya. Min dzalika, di antara persoalan itu annal haidha, bahwa perempuan yang haid itu taqdis siyama, kan dia mengqadha, awas hati-hati, dia mengqadha puasanya, wala taqdis salata, dan tidak perlu kemudian mengqadha salatnya dalam kondisi dia sedang haid. Ya, kondisi sedang haid.
Nah, jadi yang tadi saya maksudkan tidak qada salat, tidak qada tidak qada puasa itu ada pendapat yang mengatakan perempuan untuk haid. Jadi bukan kondisi umum ya, khusus perempuan yang haid itu, saya ulang ya, awas jangan salah paham, terus jangan terpotong juga videonya. Jadi pembahasan tentang perempuan haid, jadi konteksnya di perempuan haid. Jadi ada pendapat mengatakan perempuan haid dia tidak perlu mengqada puasanya karena dia pun nggak mengqada salat. Nah, maka ini dipandang lemah oleh para ulama. Pendapat ini bukan pendapat-pendapat masyhur, pendapat-pendapat yang rajih, yang kuat ya, karena ini segelintir-gelintir tanpa dalil. Ya, kenapa? Karena dikalahkan ini dari Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an mengatakan Al-Baqarah 184 ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalau dia sakit, kemudian kalau dia safar atau yang dikiaskan kepada sakit seperti tadi yang saya sampaikan, perempuan uzur ya kena dia ada masa haidnya nggak bisa menunaikan puasa seperti orang sakit yang nggak puasa, itu maksudnya kiasnya ke situ. Sebab dia bisa berbeda tapi persamaannya dia sama-sama nggak bisa puasa. Maka kata Al-Qur'an fa'iddatum min ayyamin ukhar, dia tunaikan qada puasanya itu di waktu yang lain. Adapun saat haid dia tidak sholat, dia nggak perlu qada. Jelas ya? Dia nggak perlu qada. Ini untuk perempuan haid. Nah, di sini ada juga yang bisa kita pelajari, artinya kalau perempuan ini tidak haid dan sempat misalnya meninggalkan puasa, sempat meninggalkan sholat dan sebagainya, maka terbuka kemungkinan dia untuk qada. Makanya di mazhab Syafi'i, Imam Al-Bukhari kan Syafi'i, ya, pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i dalam konteks berpendapat mengikuti dalil yang dibawa oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya di luar orang-orang yang haid, ya, perempuan biasa atau laki-laki misalnya, ya, yang dia sengaja misalnya pernah menunaikan pernah mengabaikan sholat ya dalam hidupnya atau pernah nggak puasa, maka di situ dia coba lihat berapa kali dia nggak menunaikannya selama hidupnya, dia coba cicil. Makanya di mazhab Syafi'i ada qada sholat selain qada puasa. Ya, qada sholat itu ada yang sifatnya karena lupa, ada yang sifatnya tertinggalkan. Ya, qada lupa tuh itu udah jelas sepakat semua ulama. Artinya kalau Anda ketiduran atau lupa sholat, pada waktu ingatnya dia sholat. Ya, pernah ada kejadian saya di Tripoli itu, ada orang lupa sedang puasa, saya ceramah di KBRI, ada buka bersama. Jadi orang ini lupa belum sholat subuh, itu udah mau maghrib saya ceramah. Jadi begitu dia pertanyaan, ya itu kadar Allah ya, digerakkan oleh Allah bertanya, Ustaz, saya ini lupa, gitu ya, belum sholat subuh tuh saya bingung, masih ada nggak statusnya kalau udah lewat? Maka saya katakan kemudian, boleh silakan sekarang kerjakan. Jadi dalilnya apa? Saat orang lupa itu saat ingatnya dikerjakan. Nah, maka ini para ulama ada yang memasukkannya dalam bab qada, artinya qada itu mengganti di waktu yang lain, ya, mengganti di waktu yang lain. Kalau ini sepakat para ulama, sepakat. Artinya kalau dia misalnya lupa atau bangun tidurnya kesiangan saat subuh, ya alih-alih jam 4.35 dia tunaikan sholat, dia jam 5.34 baru bangun misalnya kan, atau misalnya baru bangun itu belum sadar tidur lagi, bangun jam 9, maka saat bangunnya itu saat ingatnya tunaikan sholatnya, dan dia mengganti di waktu itu. Sepakat semua ulama, waktu itulah waktu dia sholat. Ada yang menyebut itu bukan qada, itu memang waktu dia gitu kan. Nah, sedangkan yang dimaksud qada itu adalah dalam kondisi dia pernah melalaikan, dia nggak sholat, kemudian dia ingat lagi dia tobat, ya, terus dia pengen menutup itu yang lalu-lalunya. Maka di sini ada dua pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh dia qada, ya, di waktu dia sadarnya saat itu, dikiaskan kepada waktu ingatnya. Karena dulu dia lalai, maka waktu ingatnya itu dia sholat. Ke situ gambarannya. Maka setiap datang maghrib dia sholat maghrib dulu kan. Nah, kemudian dia coba mengganti yang dulunya, dia tunaikan semampu dia. Kemudian juga isya demikian. Ya, ini untuk menunjukkan kesungguhannya dia dalam bertobat kepada Allah sampai dia wafat. Nah, ada juga ulama yang lain berpendapat, ya, kalau dia sudah lewat dengan tobatnya gugur itu semua. Artinya gugur keburukan-keburukan dia, tapi belum tentu menutup kekurangan-kekurangan dia di masa lalu itu dalam konteks meninggalkan hukum-hukum Allah. Ya, bagaimana cara menutupnya? Dengan berbuat lebih banyak kebaikan yang sifatnya sunnah. Jadi kalau masuk maghrib dia sholat maghrib saja. Nanti setelah maghrib dia tingkatkan sholat sunnahnya, malam tingkatkan tahajudnya, tingkatkan sedekahnya. Itu yang dia niatkan untuk menutup kekurangan-kekurangan di masa lalu. Nah, ini perbedaan pendapat ini biasa. Ya, ini yang umum ini tinggal Anda ambil mau yang mana. Bukan dalam kasus haid. Jadi kalau ada di antara kita, alhamdulillah sudah balik lagi, taubat kepada Allah, sudah hijrah, dia sholat lagi kan, dia mau puasa. Yang dulu-dulu dia tinggal pilih saja. Ya, dua-duanya tadi benar pendapatnya, mengacu kepada dalil-dalil yang umum disampaikan kepada kita untuk kemudahan kita. Jadi kalau Anda mampu, silahkan seperti Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya menunjukkan di mazhab Syafi'i, ya Anda bisa di waktu-waktu itu Anda mengisi, kemudian niatkan untuk ganti yang dulu-dulu, boleh sah dilakukan, ya. Atau Anda tingkatkan amal soleh saja yang lain, yang sunnah-sunnah sifatnya. Yang penting menunjukkan kepada Allah adalah perubahan diri kita. Faman taba wa aslaha. Jadi selalu ada kalimat islah di Quran. Contoh di Al-Maidah ayat 39. Ya, yang menunjuk pada perubahan orang yang biasa korupsi, biasa nyuri. Ya, ayat 38-nya kan tentang pencuri itu. Surat 5 ayat 38 paling kiri sebelah atas. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Faman taba, ya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslah.
Ya, jadi siapa yang bertobat setelah dia berbuat zalim, buat salah itu, kemudian dia memperbaiki dirinya. Nah, dalam konteks memperbaiki diri itu, dia menunjukkan kepada Allah perubahan dirinya. Ya, itu kurang lebih ya. Tapi dalam kasus perempuan yang haid, nggak ada beda pendapat di sini. Kalaupun dikaitkan ke situ nggak nyambung. Ya, kata Al-Imam Al-Bukhari mengutip pendapat Abu Zinad di sini bahwa perempuan haid itu mengqadha ya puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Jelas ya? Ya, mengqadha puasanya tapi tidak mengqadha salatnya. Nah, dalam konteks dia haid di sini, kita lihat dulu teman-teman sekalian, apa hadis nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsani Zaid an Iyad an Abi Sa'id ya radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Biasanya di sini kalau disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepada beliau, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa meriwayatkan hadis-hadis Nabi, sahabat yang dimuliakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha." Nah, itu dia ya. Alaysa, bukankah perempuan itu idza hadat, jika telah tiba masa haidnya, dia dalam keadaan haid, lam tusalli. Jadi dia tidak menunaikan salat. Nah, jelas ya, fix ya, perempuannya haid tidak menunaikan salat dalam keadaan masa haidnya, dia belum suci. Walam tasum, dan tidak juga puasa. Jadi pendapat yang mengatakan dia cukup nggak sholat tetap puasa, itu menyalahi hadis ini. Jelas ya, menyalahi hadis ini. Pun demikian ketika ada yang mengatakan dia qadha, nggak usah qadha karena sholatnya juga nggak diqadha, itu juga salah karena menyalahi keterangan dalam Al-Quran. Jadi perempuan yang dalam keadaan dia sedang haid, dia tidak puasa dengan hadis ini, dia pun juga tidak menunaikan sholat dengan hadis ini, tapi dia mengqadha puasanya tapi tidak perlu mengqadha sholatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian fadzalika nuqsanu diniha, tadi yang dirasakan oleh perempuan itu ada yang merasa kurang gitu kan, tapi itu sebetulnya rukhsah bagi dirinya. Ya, seperti terlihat kekurangan karena dia kurang menunaikan sholatnya, nggak seperti yang penuh yang lain, seperti yang diadukan oleh beberapa kalangan Ansar. Jadi mereka rapat, cerdas tuh perempuan ya di masa Ansar itu, masya Allah, Allah semoga Allah rahmati perempuan-perempuan Ansar, mukminat, dan rapat itu karena ghirah, kecemburuan dalam amal saleh. Nah, ghirah, kecemburuan dalam amal saleh. Jadi mereka cemburu dengan amal salehnya laki-laki yang boleh berperang kapan saja, boleh menunaikan haji, bisa ke masjid kapan aja tanpa ada batas salat. Maka mereka sepakat menunjuk perempuan yang paling cakap dalam menyampaikan informasi kepada Rasulullah, retorikanya bagus. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Kami ini perempuan bagaimana? Laki-laki ini banyak amalnya, ke masjid kapan saja, kemudian juga tidak ada haidnya, bisa ikut fisabilillah, bisa ikut haji. Dan kami gimana? Maka Nabi katakan, sampaikan pada kawan-kawanmu itu. Padahal Nabi nggak pernah tahu kan mereka kumpul, tapi karena ilmu yang Allah sampaikan kepada beliau, ya ada petunjuk dari Allah, ini udah ngumpul-ngumpul, sampaikan. Kata Nabi, sampaikan pada kawan-kawanmu itu apa yang laki-laki kerjakan di luar rumah, maksudnya suami-suami, sepanjang istrinya ridha, mensupport untuk itu, maka apa yang mereka kerjakan di luar rumah, perempuan-perempuan, istri-istri mendapatkan pahala yang sama dengan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Maka gembira perempuan ini pulang sampaikan kepada kawan-kawannya, gembira luar biasa. Jadi sebetulnya masya Allah istri itu ya terlihat seperti perempuan ya, banyak misalnya kurang ngerjakan ini itu, tapi sebetulnya pahalanya banyak. Ya makanya saya sering katakan pada para akhwat, istri-istri ibu rumah tangga gitu kan, itu profesi tertinggi perempuan itu ibu rumah tangga. Itu dahsyat luar biasa gitu, itu sangat luar biasa. Jadi kalau ridha merawat anak-anak misalnya, kemudian menyiapkan hal yang terbaik, itu suaminya berangkat sholat Jumatan, siapin misalnya pakaiannya, parfumnya, dia ridha berangkat ya, dari mencari nafkah dan sebagainya, itu semua yang dikerjakan suami di luar, dia dapat bagian pahalanya. Ya, suami ke masjid, dia di rumah misalnya mengondisikan anak-anak, suami disiapkan, masya Allah, pah doa ya yang baik, nanti doakan kita. Itu suami keluar kan setiap langkah yang pernah saya bahas kan di hadis-hadis tempo lalu. Di Al-Bukhari disebutkan, di Abu Daud juga, apalagi gitu kan, ketika seorang berangkat ke masjid, maka langkah pertamanya mengangkat derajat si Allah Subhanahu wa taala, langkah keduanya itu menggugurkan dosa-dosanya. Jadi begitu melangkah begini kan, langkah ini mengangkat derajat, langkah ini menggugurkan dosa-dosa, sepanjang bukan dosa besar. Nanti Allah akan berikan ketenangan ya, termasuk persoalan-persoalan rumah tangga gitu kan, mungkin ada khilaf, ada apa sama pasangan, nanti biasanya diberikan kesadaran, pulang-pulang saling maafan dan sebagainya, itu terjadi. Kemudian nyampe dapat 25 kebaikan, sholat dapat 27 derajat, pahala-pahala lain. I'tikaf tuh jangan diniatkan Ramadan saja. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, seorang yang masuk masjid, dia berniat i'tikaf, dia berniat sekalian i'tikaf di masjid itu, maka saat duduknya sementara waktu dipandang i'tikaf, punya pahala. Duduk nunggu waktu sholat. Jadi hari-hari biasa juga, termasuk Ramadan, bukan malamnya saja. Ya kalau kita di hari-hari biasa datang sambil nunggu sholat dan sebagainya, itu masuk pahala kalau kita niatkan i'tikaf. Itu istri dapat pahalanya. Ya dapat bagian-bagiannya.
Nah ini yang dirasakan kadang-kadang, oh ini nuqsanu diniyah, ini kan merasa misalnya kekurangan dari agamanya, kurang gini, kurang gitu. Padahal pahala dia banyak dari sisi yang lain. Nah makanya agama itu mesti ada ilmu, mesti mengerti gitu. Jadi tidak silau dengan dunia yang sementara. Pengen sama kayak laki-laki, pengen begini, ngerasanya kurang. Ya kan perempuan ada sebagian yang begitu. Kayaknya kita nggak lengkap kalau nggak itikaf, pengen kita itikaf begini. Lihat dulu ibu gitu ya. Ya saya kan nggak mungkin bilang Joni kan. Lihat dulu, Joni nggak ada Joniah gitu. Atau Ceptiah gitu. Tapi Cepi umum, cepat pikirkan. Ya jangan cuma dihukumi gitu ya. Kalau ada anak-anak yang harus dirawat di rumah, terus jangan dipaksakan bawa bayi, dikasih ASI sambil nangis-nangis, malah repot semua orang gitu kan. Padahal dia punya pahala yang serupa. Ya kalau suaminya pergi, berangkat, dia support, itu pahala dapat semua. Ya Masya Allah gitu, nggak kerja dapat uang belanja, terus nggak ke masjid, dapat juga bagian dari pahala itu. Nah itu ilmu, itu pentingnya ilmu di situ. Ya kecuali kalau misalnya ada kondisi tertentu, anak-anak sudah bilang dewasa, terus ini juga berangkat di rumah misalnya sendirian atau apa, terus ada saf perempuan di masjidnya, ya boleh sah-sah seperti itu. Ya sah-sah saja. Nah ini teman-teman sekalian, kemudian di sini bisa mengerjakan amalan-amalan lain seperti yang sakit juga yang nggak memungkinkan puasa misalnya kan. Tapi kalau yang sakit bukan yang haid masih bisa sholat, ya bisa sholat. Ya kalau haid ini kan dia nggak bisa sholat, ya dan terbatas sekali bersentuhan dengan Al-Quran juga sangat terbatas, apalagi baca dalam pendapat jumhur ulama. Maka apa yang bisa dikerjakan perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas atau semacamnya, dia bisa mengerjakan amalan-amalan lainnya. Yang utama seperti belajar tajwid, baca tafsir. Ya kalau ini kan dia Quran menyengaja Quran nggak bisa. Tapi kalau dia misalnya belajar dalam konteks tajwid, hukum-hukum bacaan, boleh. Ya dicontohkan dalam yang lain misalnya kan bacaan lain. Kemudian dia bisa belajar tafsir, boleh. Ya dia bisa belajar sejarah, sirah, dia bisa baca hadis seperti ini, boleh. Banyak. Dan bisa ditargetkan teman-teman sekalian. Ya bagi yang suci, nah ini terutama yang Masya Allah nih, yang karantina ya, saya sangat bahagia sekali. Masya Allah progresnya bagus ya, semangat-semangat. Dan saya yakin ini sebelum 30 hari ada yang sudah 30 juz ya, Insya Allah. Nah, jadi kalau dan ada catatan kan suka dikasih saya ya lembarannya progresnya. Nah, nanti akhwat nih ya yang tiba masa haidnya dimanfaatkan baca tafsirnya. Ya, tafsir itu diantara tipsnya. Jadi kalau misalnya pas mau masuk juz 2 misalkan, pas datang masa haidnya, maka baca tafsir juz 2-nya. Juz 2 itu begitu Anda masuk masa suci lagi, Allah akan berikan 2 sampai 3 kali lipat kemudahan menghafalnya. Tuh. Ya, nah, mungkin cara ini belum didapatkan kan? Nah, tapi itu diantara cara selain mendengar, gitu kan, diputarkan terus, dengar, baca, itu insya Allah mempercepat. Ya maka tidak ada halangan bagi Anda sekarang untuk memperbanyak sedekah, kan? Dan banyak berdoa, banyak istighfar, ya, banyak kemudian beramal soleh yang lain seperti tadi, baca bacaan tafsir, baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tajwid, belajar kebaikan-kebaikan, berkhidmat misalnya di rumah ya, ada suami misalnya, ada anak-anak dan sebagainya, niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun demikian ada amalan-amalan spesifik yang cepat dan pahalanya banyak. Ya seperti nanti ada kasus kita dapatkan, nanti babnya kita bahas ya. Ini malah bab ke-42 nanti kita bahas man mata wa alaihi shaumun ya, siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa masih belum selesai misalnya. Tunaikan nanti di antara walinya, di antara anak keluarganya itu ada yang dianjurkan oleh Nabi. Ya untuk bisa puasa menggantikan mengqadha ya orang tua misalnya ayah, ibu atau kerabatnya yang telah wafat itu. Ya itu ada di antaranya. Jadi nggak harus semua bersifat ibadah ritual dalam konteks penunaian seperti sholat dan semacamnya. Nah kurang lebih itu teman-teman sekalian yang kita bahas. Jadi kesimpulan cepatnya adalah pertama, ya haid, sakit, safar itu bukan aib. Itu bukan aib, tapi rahmat Allah yang dianugerahkan untuk memberikan kemudahan bagi satu hikmah dalam kehidupan yang memang terkondisikan sesuai dengan fitrah hidupnya yang tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi perempuan haid khususnya, maka dia tidak diperkenankan menunaikan siam, puasa, juga salat. Ya, namun dia kemudian diwajibkan setelah masa sucinya untuk mengqadha ya puasanya dan tidak ada kewajiban qadha salatnya. Ya, dan dia bisa menambah dengan amal-amal soleh yang lainnya. Kedua, kesimpulannya perempuan yang haid bahkan juga yang sakit atau safar, jika dia dalam keadaan sucinya, dalam keadaan mukimnya, dalam keadaan sehatnya, memperbanyak amal-amal solehnya, maka dalam keadaan tadi yang kondisi tertentu amal solehnya tetap diberikan pahalanya sempurna seperti dalam keadaan dia asalnya. Kemudian yang terakhir, dalam kondisi ini ya jangan menganggap bahwa apa yang didapatkan itu sudah sebuah kelemahan, kekurangan, bahwa apa yang dianggap kurang itu sesungguhnya itu rahmat Allah untuk menyempurnakan hal-hal yang lain yang tidak terbayangkan sebelumnya. Saya kira itu yang disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah merahmati kita semua. Semoga tetap semangat 10 hari terakhir Ramadan ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa fokus ibadah, bisa i'tikaf bagi yang memungkinkan di wilayahnya masing-masing, tidak perlu memaksakan diri. Yang penting kita tunjukkan keseriusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.